Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Allah memang benar-benar Maha Adil, sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang Maha Pintar, hingga perempuan saja Allah jadikan terlihat romantis, alit matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis, hingga bikin dompet menipis. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Di kesempatan yang mungkin tidak pasti datang dua kali ini, saya Laila Nur Fadila, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma, mengajak teman-teman dan rekan-rekan untuk muhasabah diri, seberapa pantaskah kita disebut sebagai manusia yang sadar akan kelalaian dan selalu meminta ampun kepada Allah dengan istighfar. Teman-teman yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar atau astaghfirullahalazim merupakan salah satu kalimat istimewa dalam Islam. Kalimat istighfar berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 591 adalah astaghfirullah, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah. Lantas, apakah keutamaan dahsyatnya mengamalkan istighfar bagi umat muslim? Kita sebut sebagai the power of istighfar. Yang pertama, istighfar adalah sebab diampuninya dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang apabila berbuat keji atau menganiaya dirinya sendiri mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Manfaat yang kedua yaitu meluaskan rezeki. Allah berfirman menjelaskan seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, maka saya berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari atas langit kalian, dan Dia akan melipat gandakan harta dan anak-anak kalian, mengadakan kebun-kebun atas kalian, serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Ayat di atas menunjukkan bahwa istighfar adalah sebab turunnya rezeki dari langit, dilapangkannya harta dan keturunan, serta dibukakannya berbagai kebaikan untuk hamba, sehingga masalah apapun yang dihadapi oleh seorang hamba, jalan keluar akan dihamparkan untuknya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebut sebuah asar dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ada 4 orang yang datang secara terpisah kepada beliau. Mereka mengeluh akan masa paceklik, kefakiran, kekeringan kebun, dan bahkan tidak memiliki anak. Namun terhadap semua keluhan tersebut, beliau hanya menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Umat Islam sangat familiar dengan kalimat istighfar. Kalimat ini dibacakan usai sholat sebagai zikir atau wirid, serta kesempatan lainnya. Bacaan istighfar pendek dari segi bahasa merupakan permohonan ampunan dan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istighfar sangat dianjurkan diucapkan tiap waktu dan kesempatan, sebagai pengingat dan agar kita selalu terjaga dari dosa. Dikutip dari buku Istighfar tahun 2021 karya Hafiz Mutisani menjelaskan bahwa arti istighfar astaghfirullah beberapa lainnya ditambahan al-azim, sehingga bunyinya menjadi astaghfirullahalazim, yakni saya memohon ampun kepada Allah.
Sementara kalimat kedua Al-Azim memiliki arti naat atau sifat dari Allah yang Maha Agung. Maka dari itu arti Astaghfirullahalazim adalah memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Arti Astaghfirullahalazim juga bisa disebut sebagai permintaan maaf dengan setulus hati kepada Allah. Manfaat yang ketiga ada menghindarkan hamba dari siksa Allah dan musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Yang keempat, ada istighfar adalah sebagai yang mendatangkan rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laula tastaghfiruna wa la'allakum turhamun. Hendaklah kalian memohon ampunan kepada Allah agar kalian dirahmati. Quran Surah An-Naml ayat 45. Perhatikan jaminan Allah tersebut. Allah senantiasa merahmati orang-orang yang senantiasa beristighfar. Manfaat yang keenam adalah tambahan kekuatan dan kejayaan. Allah menjelaskan ucapan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya sebagaimana dalam firman-Nya, "Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian dan menambahkan kekuatan kepada kalian, serta janganlah kalian berpaling terhadap berbuat dosa." Quran Surah ayat 52. Manfaat lain dari dahsyatnya istighfar adalah melapangkan dada, wajah berseri di hari kiamat, membersihkan noda hitam dari seorang hamba, bekal dakwah di jalan Allah, terkabulnya doa, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan dalam kultum kali ini yaitu perbanyaklah istighfar dimanapun dan kapanpun. Dengan istighfar insya Allah kita senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dan sadar akan kesalahan-kesalahan sekecil apapun itu. Maka dengan kebiasaan inilah kita akan terbiasa yang nantinya enggan melakukan kesalahan dan dosa-dosa di kemudian hari. Jangan kadang-kadang kumat, kadang-kadang taubat. Yang paling terpenting adalah istiqomah dalam kebaikan dan menjauhi larangannya dengan senantiasa beristighfar. Maka sampailah di ujung kultum, harapannya kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ataupun penjelasan yang saya sampaikan tadi. Sebelum saya tutup kultum ini, marilah kita sama-sama beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas perbuatan yang kita sengaja ataupun tidak disengaja. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Saya ucapkan atas perhatian dan saya memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Unzur mangkola wala tangtur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.